Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan kali ini saya akan membahas tentang gaslighting. Apa sih itu gaslighting? Penyebab gaslighting, mengapa pelaku melakukannya? Mari kita bahas. Nah, di sini nih kita harus tahu nih, kita yang jadi korban, apa kita nih yang jadi pelakunya? Waduh, ngeri juga ya. Kita harus bahas nih di sini nih satu persatu ya, kawan-kawan ya. Pelaku gaslighting biasanya memiliki motif tersembunyi untuk mengendalikan dan mendominasikan korban. Nah, ini beberapa penyebab umum perilaku gaslighting. 1. Narsisme. Biasanya pelaku seringkali menggunakan gaslighting untuk mempertahankan superioritas dan menghindari tanggung jawab. Kedua, kurangnya empati. Pelaku mungkin tidak mampu memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan kontrol. Biasanya pelaku merasa perlu mengendalikan orang lain untuk merasa aman dan berkuasa. Dan yang keempat, trauma masa lalu. Beberapa perilaku mungkin telah mengalami trauma di masa lalu dan menggunakan gaslighting sebagai mekanisme pertahanan dirinya. Nah, kali ini gue mau kasih contoh-contoh ini gaslighting. Ketika seseorang tuh secara sengaja menterbalikkan fakta untuk membuat orang lain merasa bingung dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Nah, ini gue kasih contoh-contohnya, beberapa contoh gaslighting ya. Biasanya yang pertama nih, dia biasanya tuh sering menyangkal kenyataan tuh, dan meskipun itu ada bukti. Nah, seperti ini nih contoh-contoh menyangkal kenyataan. Gue gak pernah kok ngatain itu, lu cuman ngada-ngada aja tuh. Nah, kayak gitu, padahal itu kenyataannya bener gitu. Itu satu contoh. Dan yang kedua, itu membuat korban meragukan ingatan mereka sendiri tuh. Contohnya nih, kamu salah ingat, kamu tidak pernah berjanji seperti itu kok. Nah, itu contoh yang kedua tuh. Yang ketiga, sering mengalihkan kesalahan kepada korban. Ya, ini contohnya nih, kamu terlalu sensitif, ini semua hanya di kepalamu saja gitu. Nah, yang keempat, mengisolasi korban dari teman dan keluarga. Nah, contohnya nih kayak gini nih, mereka tidak peduli padamu, hanya aku yang bisa mengerti kamu. Waduh, ngeri juga tuh orang kayak gitu ya. Nah, terus gimana sih cara menghadapi gaslighting? Nah, jika menjadi korban gaslighting, penting untuk menyadari pola manipulasi ini dan mengambil langkah-langkah seperti ini. Nih, gue kasih tauin ya. 1. Kenali bahwa kamu sedang dimanipulasi. Sebenarnya gaslighting bentuk manipulasi emosional yang bertujuan membentuk korbannya merasa bingung dan kehilangan kendali, bahwa perilaku ini bukan kesalahanmu. Tuh, ya kan, apa kita sadarin tuh ya kan kawan. Dan yang kedua, percaya pada ingatan dan perasaan kamu sendiri. Jangan biarkan pelaku membuatmu meragukan diri sendiri. Jika perlu, catat kejadian yang terjadi untuk referensi pribadi. Yang ketiga, tetapkan batasan dengan pelaku yang bisa mengerti kamu. Waduh, ngeri juga tuh orang kayak gitu ya. Nah, terus gimana sih cara menghadapi gaslighting? Nah, jika menjadi korban gaslighting, penting untuk menyadari pola manipulasi ini dan mengambil langkah-langkah seperti ini. Nih, gue kasih tauin ya. 1. Kenali bahwa kamu sedang dimanipulasi. Sebenarnya gaslighting bentuk manipulasi emosional yang bertujuan membentuk korbannya merasa bingung dan kehilangan kendali, bahwa perilaku ini bukan kesalahanmu. Tuh, ya kan, apa kita sadarin tuh ya kan kawan. Dan yang kedua, percaya pada ingatan dan perasaan kamu sendiri. Jangan biarkan pelaku membuatmu meragukan diri sendiri. Jika perlu, catat kejadian yang terjadi untuk referensi pribadi.
Yang ketiga, tetapkan batasan dengan pelaku. Bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting. Hal ini karena pelaku gaslighting tahu sensitivitas dan kelemahan kamu, serta ahli dalam menggunakan kedua hal tersebut untuk menjatuhkanmu. Ini dapat membuat kamu merasa bersalah, tidak pernah merasa cukup baik, dan selalu meminta maaf karena menganggap semua hal adalah akibat kesalahanmu. Bila kamu berada di dalam hubungan yang tidak sehat dengan seorang dan menjadi korban gaslighting, segeralah cari bantuan dari tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, atau terapis. Jadi begitu kawan-kawan. Dan kawan-kawan, semoga kita tidak menjadi korban dan kita tidak jadi pelaku gaslighting itu. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi